nafar fi sabilillah, keluar di jalan Allah, adalah maha sunnah yang begitu besar kepada umat ini hadirin. Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, meninggalkan keluar di jalan Allah, meninggalkan nafar fi sabilillah, mewajibkan azab untuk turun kepada umat ini. Allah Ta'ala telah jadikan mujahadah untuk sebab datangnya hidayah. Hidayah tidak akan datang kecuali dengan mujahadah. Allah Ta'ala firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam agama kami, maka kami pasti akan memberikan hidayah kepada mereka. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini menjadi sebab untuk datangnya kebahagiaan dan kejayaan kepada seluruh manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin, satu-satunya jalan untuk bahagianya manusia, satu-satunya jalan untuk berjayanya manusia, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkannya di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan di dalam pemerintahan dan kerajaan, di dalam harta-harta dan benda, di dalam posisi kedudukan dan jabatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan untuk berjaya dan bahagianya manusia hanya di dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan agama sempurna kepada kita. Agama telah sempurna. Dan hadirin yang mulia, kepada umat ini tidak akan ada nabi yang datang lagi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Umat ini adalah umat yang terakhir. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Dan setelah umat ini tidak akan ada umat lagi, hadirin.
Maka agama Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan kepada umat ini. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan inilah menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk wujudnya kebahagiaan dan kejayaan dalam kehidupan manusia. Dan hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan agama ini menjadi zabta, menjadi aturan. Apa itu zabta? Zabta adalah yang tidak berubah lagi. Hanya itu saja. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk wujudnya kebaikan, kejayaan, kebahagiaan dalam kehidupan manusia apabila manusia mengamalkan agama secara sempurna. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini menjadi mudah. Menjadi mudah kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bagaimana agama menjadi mudah kepada manusia. Agama dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia mengamalkannya. Karena untuk mengamalkannya, untuk mengusahakannya, dan untuk menyebarkannya ke seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan harta benda menjadi asbabnya. Allah taala tidak jadikan pemerintahan dan kerajaan menjadi asbabnya. Allah taala tidak jadikan posisi kedudukan, pangkat menjadi asbabnya. Tetapi asbab untuk datangnya agama, untuk menjalankan agama, dan untuk membawa agama menyebarkan ke seluruh alam, Allah Ta'ala telah jadikan usaha Nabi SAW menjadi sebab untuk datangnya agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap orang mempunyai peluang, setiap orang dengan mudah untuk dapat mengusahakan agama, untuk dapat mengamalkan agama, untuk dapat menyebarkan agama. Bagaimanapun keadaan orang tersebut, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan yang datang dalam kehidupannya, maka dia dapat mengamalkan agama, dia dapat mengusahakan agama, dia dapat menyebarkan agama ke seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan seseorang, maka dia dapat mewujudkan agama dalam kehidupannya. Walaupun dia tidak punya apa-apa di dunia ini, dia tidak mempunyai pakaian yang cukup, dia tidak mempunyai makanan yang cukup, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, tidak mempunyai kendaraan untuk dinaiki, tidak ada asbab-asbab benda apapun di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan agama, maka orang-orang seperti itu pun dapat mengamalkan agama. Orang-orang seperti itu dapat mengusahakan agama. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, setiap orang dapat belajar agama, dapat mengamalkan agama, dan dapat mengusahakan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang yang tidak punya mata, dia pun dapat mengamalkan agama. Satu orang yang tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, mereka pun dapat mengamalkan agama. Satu orang yang tidak punya tangan, mereka dapat mengamalkan agama. Satu orang yang tidak punya kaki, mereka dapat mengamalkan agama. Satu orang masyayikh di Markas Nizamuddin, Profesor Nadir Ali Khan telah mengatakan, belajar agama lebih mudah daripada belajar naik sepeda. Orang untuk naik sepeda harus mempunyai tangan, harus mempunyai kaki. Tetapi orang yang tidak punya tangan, orang yang tidak punya kaki, mereka dapat belajar agama, mereka dapat mengamalkan agama, mereka dapat buat usaha agama. Ajibnya hadirin yang dimuliakan Allah, pada zaman kita ini, orang-orang yang tidak dapat mendengar, orang-orang yang tidak dapat berbicara, mereka telah lebih maju terkadang daripada orang-orang yang berbicara, daripada orang-orang yang mendengar.
mereka telah berangkat keluar khuruj 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, hanya dengan bahasa isyarat, tetapi mampu memahamkan agama kepada orang-orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mudahnya agama Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada setiap manusia dalam keadaan apapun manusia, bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia tinggal, maka dia dapat mengamalkan agama. Satu orang yang berada di dalam hutan, dia dapat mengamalkan agama. Berada di pinggiran pantai, dia dapat mengamalkan agama. Berada di kota-kota, dia dapat mengamalkan agama. Berada di atas gunung-gunung, dia dapat mengamalkan agama. Ada air di tengah-tengah kehidupannya, dia dapat mengamalkan agama. Tidak ada air dalam kehidupannya, mereka dapat mengamalkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang paling besar orang yang dapat mengamalkan agama walaupun mereka tidak mempunyai asbab-asbab dalam kehidupan mereka adalah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Para sahabat, mereka orang yang paling maju dalam mengamalkan agama. Para sahabat, mereka orang yang nomor 1 dalam mengamalkan agama. Padahal mereka tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai, tidak punya makanan yang cukup untuk dimakan, tidak punya rumah yang layak untuk ditinggali, tidak punya kendaraan-kendaraan yang cukup untuk mereka naiki. Tetapi hadirin, agama paling maju dalam kehidupan mereka, agama paling tinggi dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tolak kepada agama, orang-orang yang punya rasa ingin kepada agama, wujud 100% agama dalam kehidupan mereka. Dan hadirin yang mulia, mereka orang-orang yang selalu bergerak untuk menyebarkan agama. Hadirin, hari ini kita berfikir untuk mengamalkan agama harus ada asbab-asbab dalam kehidupan kita, harus ada materi dalam kehidupan kita, harus ada uang dalam kehidupan kita. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain telah memperlihatkan tanpa benda-benda asbab-asbab ini mereka telah mengamalkan agama, bahkan mereka telah menyampaikan agama, bahkan mereka telah menyebarkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan asbab-asbab benda-benda tersebut tidak mencegah mereka, tidak melarang mereka, tidak menangguhkan mereka untuk perjuangan agama. Hari ini hadirin, terkadang dalam kehidupan kita semakin banyak materi datang, semakin banyak asbab datang, semakin banyak benda-benda datang, semakin susah pula kita mengamalkan agama, menghalangi kita dalam usaha agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak ada apapun dalam kehidupan yang mereka mencegah mereka dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kepada setiap orang hadirin. Maka apa amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita? Mengamalkan agama akan memberikan kesan dalam kehidupan kita. Yang pertama hadirin, manakala kita meyakini di dalam mengamalkan agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan. Di dalam menyebarkan agama, di dalam memperjuangkan agama, membantu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah telah mengatakan, satu orang yang buat kerja agama keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang mukmin tapi orang fasik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sekali hadirin, untuk membuat kerja ini penting kita buat kerja dengan keyakinan. Meyakini dengan kerja agama, dengan kerja dakwah, dengan amal-amal agama, dengan amal-amal dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah dalam kehidupan kita.
dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amal-amalnya? Amalnya yaitu dakwah. Amalnya yaitu ta'lim wa ta'allum. Amalnya yaitu ibadat dan zikir. Amalnya yaitu khidmat. Setiap para anbiya alaihi wassalatu wassalam, setiap para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka datang ke dunia ini membawa amal-amal ini. Datang ke dunia untuk membuat amal-amal ini. Sehingga ulama mengatakan amalan ini adalah amalan nubuwah. Amalan ini adalah amalan nubuwah, amalan kenabian. Setiap nabi yang datang ke dunia ini, mereka dihantar untuk buat dakwah. Setiap nabi yang datang ke dunia ini, mereka dihantar dengan ta'lim wa ta'allum. Setiap nabi yang datang ke dunia ini, mereka dihantar menunjukkan ibadat dan zikir kepada manusia. Setiap nabi yang datang ke dunia ini, mereka mengerjakan kerja-kerja mereka sendiri dan mereka membantu kerja-kerja orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amalnya, dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadat dan khidmat, yang mana setiap nabi yang datang ke dunia ini melakukan 4 amalan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadraji Damat Berkatu mengatakan amalan nubuwah adalah amalan masjid. Amalan nubuwah adalah amalan masjid. Di masjid Nabi SAW, ketika Nabi berhijrah daripada Mekah menuju Madinah, yang pertama sekali dibuat Nabi adalah masjid. Kemudian Nabi dan para sahabat membuat amalan-amalan ini. Di masjid para sahabat, mereka membuat amalan-amalan ini, sehingga setiap orang yang datang ke masjid para sahabat, mereka akan mendapati amalan ini. Orang datang ke masjid ada amalan dakwah. Orang datang ke masjid ada amalan ta'lim wa ta'allum. Orang-orang datang ke masjid ada amalan zikir dan ibadat. Orang-orang datang ke masjid ada amalan khidmat. Orang datang ke masjid terkesan dengan amal-amal masjid, melihat dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Manakala dakwah telah menjadi umum, di mana orang-orang memberikan dakwah, di masjid orang-orang memberikan dakwah, di pasar orang-orang memberikan dakwah, maka kesan dakwah akan sampai ke setiap tempat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang pengembala kambing sedang mengembala kambing di tengah hutan. Sedang mengembala kambing di tengah hutan, satu ekor serigala menyerang kambingnya dan menangkap kambing dan melarikannya. Pengembala kambing tersebut mengejar kambing yang ditangkap dan dia mendapatinya, tarik-tarikan dengan serigala. Serigala mengatakan, "Mengapa engkau mengambil kembali rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadaku?" Pengembala kambing mengatakan, "Ajib, satu ekor serigala dapat berbicara dengan bahasa manusia." Maka serigala mengatakan, "Aku dapat berbicara dengan bahasa manusia bukanlah perkara yang ajib, tetapi yang lebih ajib lagi, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW sedang menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu kepada para sahabat di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Kamu sedang sibuk mengembala kambing di tengah hutan." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala dakwah dibuat, maka kesan dakwah akan sampai ke setiap tempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempergunakan hewan, binatang untuk mendakwah manusia untuk datang kepada amalan masjid. Hadirin, sahabat datang ke masjid, orang-orang datang ke masjid, maka di masjid Nabi SAW ada amalan ta'lim wa ta'allum. Orang-orang datang ke masjid, di masjid Nabi SAW ada amalan zikir dan ibadat. Dan orang-orang datang ke masjid, maka mereka mendapatkan khidmat. Apabila datang tamu ke Madinatul Munawwarah, datang ke Masjid Nabawi, maka Nabi SAW membentangkan tamu-tamu tersebut kepada para sahabat. Ada yang membawa satu keluarga, ada yang membawa beberapa orang, ada yang membawa satu-satu orang. Maka di rumah-rumah mereka ajarkan kepada tamu yang datang, mereka ajarkan agama kepada tamu yang datang, mereka berkhidmat kepada tamu yang datang. Para sahabat tidak ada makanan di rumah,
cukup makanan untuk satu orang saja, maka suaminya mengatakan, tidurkanlah anak kita, tamu telah datang ke rumah kita. Malam tersebut suaminya, istrinya, anaknya tidur dalam keadaan kelaparan, tapi tamu tidak tidur dalam keadaan kelaparan. Tamu tidur dengan perut yang kenyang. Hadirin, beginilah suasana khidmat di kota Madinah. Tidak ada yang memberitahu, Allah yang memberitahu kepada nabinya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain walaupun mereka berada di dalam kesusahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, amalan nubuwah adalah amalan masjid, dan amalan masjid adalah amalan hidayah. Siapapun orang yang membuat amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Untuk datangnya hidayah, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan nabi bergerak kepada umat bagaimana umat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi yang datang lagi, tetapi nabi meninggalkan amalan hidayah. Maknanya walaupun nabi sudah tidak ada, tetapi untuk datangnya hidayah kepada manusia, asbab untuk datangnya hidayah kepada manusia, nabi telah meninggalkan amalan hidayah kepada umat ini. Amalan hidayah yaitu amalan dakwah, amalan ta'lim wa ta'alum, amalan zikir dan ibadat, amalan khidmat. Siapapun orangnya yang wujud, siapapun orangnya yang masuk di dalam amalan-amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Allah taala akan merubah kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti arah kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang duduk di sini hadirin, kita yang berada di sini, kebanyakan bukan tamatan pesantren, kebanyakan bukan tamatan madrasah. Mengapa hari ini kita mengamalkan sunnah? Mengapa hari ini di kepala kita ada peci, di kepala kita memakai sorban, di wajah kita ada janggut? Pakaian kita pakaian sunnah. Tidak semua tamatan madrasah, tidak semua tamatan pesantren. Ini adalah keberkahan amalan hidayah yang kita buat hadirin. Kita berada di dalam amalan hidayah, kita menyibukkan diri dengan amalan dakwah, amalan ta'lim wa ta'alum, amalan zikir ibadat dan amalan khidmat. Apabila amal-amal ini kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita. Allah taala akan merubah kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum 3 hari tidak mengenal sunnah Nabi, sebelum 3 hari tidak mengenal solat 5 waktu, setelah keluar 3 hari tidak hanya solat 5 waktu, bahkan solat tahajud dia jaga. Tidak kenal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah keluar 3 hari wujud sunnah Nabi dalam kehidupannya, sehingga orang tidak dapat membedakan ini orang yang kemarin, ini orang yang kemarin. Sebelum keluar adalah orang yang begitu rusak, tapi apakah orang ini setelah 3 hari langsung menjadi ustaz, langsung menjadi alim? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada amalan hidayah. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, amalan nubuwah, amalan nubuwah, amalan nubuwah adalah amalan masjid. Amalan masjid adalah amalan hidayah. Amalan hidayah adalah amalan tarbiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sebelum mereka dijadikan nabi, maka mereka ditarbiyah oleh Allah. Allah yang memberikan tarbiyah kepada para nabi. Setelah nabi ditarbiyah, barulah dijadikan nabi dan dihantar untuk memberikan dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kepada umat ini? Ulama mengatakan, apabila umat ini membuat 4 amalan ini, dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadat dan khidmat, maka dengan 4 amalan ini, apabila mereka bergerak, apabila mereka buat kerja, menyibukkan diri dengan 4 amalan ini, dengan 4 amalan ini Allah akan mentarbiyah mereka. Seperti mana nabi-nabi Allah yang mentarbiyahnya langsung, maka umat ini apabila mereka buat kerja, mereka bergerak dalam kerja,
mereka menyibukkan diri dengan 4 amalan ini, maka dengan 4 amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan mentarbiah kehidupan mereka. Allah taala akan mendidik mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 amalan hadirin yang mulia yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Hadrat Maulana Syamim Damat Berkatuh mengatakan 4 amalan ini adalah maksud kehidupan setiap orang Islam. 4 amalan ini adalah maksud setiap kehidupan orang-orang Islam. Maka membuat 4 amalan ini bukanlah tanggung jawab satu-satu orang Islam, bukanlah satu tanggung jawab satu-satu kelompok orang Islam, bukanlah tanggung jawab satu-satu lapisan orang Islam, tapi membuat 4 amalan ini menjadi tanggung jawab kepada setiap orang Islam. Setiap orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka berhajat untuk duduk di dalam 4 amalan ini. Mereka bertanggung jawab untuk duduk dalam 4 amalan ini. Karena dengan 4 amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka, memberikan tarbiyah kepada mereka, akan mendidik mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dalam 2 arah. Kerja dalam 2 arah, yaitu intiqali dan makom. Maksud kita bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksud kita buat usaha di tempatan, usaha di makomi, dengan maksud yang sama. Bagaimana 4 amalan ini wujud dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap orang Islam terhubung dengan amalan dakwah, terhubung dengan amalan ta'lim wa ta'alum, terhubung dengan amalan zikir ibadat, terhubung dengan amalan khidmah. Semua bersedia insyaallah? Yang tidur bersedia Pak? Yang tidur bersedia? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu arah dalam kerja ini keluar di jalan Allah. Masa kita keluar di jalan Allah, amalan apa yang kita disuruh untuk membuatnya? Setelah sholat subuh, maka semua jemaah berkumpul membuat amalan dakwah. Bayan subuh. Kemudian ada musyawarat, mungkin ada UMM, kita langsung bergerak keluar amalan dakwah. Setelah selesai keperluan makan dan sedikit istirahat, kita pun disibukkan dengan amalan ta'lim wa ta'alum. Setelah selesai amalan ta'lim wa ta'alum, dengan infiradi kita menyibukkan diri dengan ibadat dan zikir. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang sholat sunat, ada yang berdoa. Kemudian setelah itu hadirin, orang-orang yang keluar di jalan Allah, baik dia orang besar ataupun orang kecil, orang yang tua ataupun orang yang muda, orang terpelajar ataupun buta huruf, siapapun orangnya, diminta untuk mengerjakan kerja-kerjanya sendiri dan membantu orang-orang yang tidak sanggup dalam kerjanya. 4 amalan ini hadirin, semasa kita keluar di jalan Allah, kita disuruh untuk membuat 4 amalan ini. Maka dengan 4 amalan ini, orang-orang yang keluar 3-3 hari, 4-40 hari, 4-4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah kehidupan mereka. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafar fi sabilillah, keluar di jalan Allah adalah maha sunnah, sunnah yang begitu besar kepada umat ini hadirin. Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, meninggalkan keluar di jalan Allah, meninggalkan nafar fi sabilillah, mewajibkan azab untuk turun kepada umat ini. Ya? Meninggalkan keluar di jalan Allah, meninggalkan nafar fi sabilillah, mewajibkan turunnya azab kepada umat ini hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arah yang kedua hadirin dalam kerja kita ini, yaitu kerja makomi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak selalu, tidak selama-lamanya berada di jalan Allah.
masa kita berada di tempatan, bersama dengan pekerjaan kita, bersama dengan anak istri kita, bersama dengan keadaan rumah kita, amal-amal yang kita telah buat semasa keluar di jalan Allah, maka amal-amal itu juga yang kita buat di tempatan kita. Perbedaannya hadirin, ketika berada di jalan Allah, ketika berada di jalan Allah, istri anak tidak bersama kita, pekerjaan tidak bersama kita, keluarga tidak bersama kita, rumah tidak bersama kita, maka dengan kemudahan, dengan konsentrasi, kita mudah untuk membuat amal-amal ini. Tetapi ketika berada di makomi, maka hadirin, kita buat bersama dengan keperluan hidup kita, bersama dengan pekerjaan kita, bersama dengan keadaan rumah kita, bersama dengan anak istri kita. Maka dalam kebersamaan semua itu, kita diminta juga untuk menghidupkan amalan-amalan ini, menghidupkan amalan dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadat dan khidmat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada mujahadah. Di dalamnya ada mujahadah, dan Allah taala telah jadikan mujahadah untuk sebab datangnya hidayah. Hidayah tidak akan datang kecuali dengan mujahadah. Allah taala firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam agama kami, maka kami pasti dan pasti akan memberikan hidayah kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membuat amalan makomi hadirin, menghidupkan 4 amalan ini, dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadat, khidmat, maka kita diminta untuk menghidupkan 5 amal makomi. 1 amal bulanan, 1 amal mingguan, dan 3 amal harian. 1 amal bulanan 3 hari, 1 amal mingguan 2 jaulah, dan 3 amalan harian, musyawarah harian, 2 taklim, memberikan waktu setiap hari untuk memakmurkan masjid. 1 amalan bulanan, 1 amalan mingguan, dan 3 amalan harian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membuat amalan ini hadirin dengan istiqomah. Membuat amalan dengan istiqomah. Apabila dibuat amalan dengan istiqomah, baru akan ada kesan, baru akan ada asar, kesan. Kalau amal tidak dibuat dengan istiqomah, kadang mau dibuat, kadang tidak mau tidak dibuat. Ada waktu dibuat, tidak ada waktu maka ditinggalkan. Lagi lapang dibuat, lagi sibuk tidak dibuat. Tidak ada urusan dibuat, lagi banyak urusan tidak dibuat. Kalau tidak ada istiqomah, maka tidak ada kesan. Pahala memang kita akan dapatkan, kapanpun kita buat pahala didapat, tapi kesan tidak akan wujud dalam kehidupan kita. Tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kita apabila amal tidak dibuat dengan istiqomah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk wujudnya istiqomah dalam amalan kita, maka ulama mengatakan membuat 5 amal makomi. Yang pertama sekali kita tentukan waktunya, menentukan setiap bulan minggu keberapa keluar 3 hari, menentukan setiap minggu hari apa jauhlah 1, hari apa jauhlah 2, menentukan setiap hari kapan musyawarah harian, kapan taklim masjid, kapan taklim rumah, kapan kita memberikan waktu untuk masjid, untuk memakmurkan masjid kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah tentukan waktunya hadirin, maka dengan waktu tersebut akan lahir mujahadah. Dengan waktu tersebut kita akan buat pengorbanan. Dengan mujahadah dan pengorbanan, maka hidayah akan datang dalam kehidupan kita. Semua siap mujahadah insyaallah? Yang tidur macam mana Pak? Kalau di majelis pun kita tidak siap mujahadah, macam mana di muhala-muhala kita mau mujahadah? Mujahadah dulu, duduk dalam majelis Pak. Masya Allah. Boleh tegakkan kepala kita hadirin. Tidak lama mudzakarah kita Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mujahadahnya
waktu-waktu kita akan buat amal, maka hadirin kerja dunia akan datang pada waktu tersebut. Waktu-waktu lain kerja dunia tidak datang. 3 hari setiap bulan, minggu kita telah tentukan, misalnya minggu ketiga, maka minggu-minggu yang lain tidak ada kerja dunia datang. Minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, sepi-sepi, biasa-biasa saja. Tapi begitu kita mau keluar 3 hari, maka waktu itu banyak takaza dunia datang kepada kita. Sehingga satu orang berpikir, bagaimana saya keluar 3 hari? Ini untungnya banyak ini. Kalau saya enggak keluar 3 hari buat kerja dunia, bisa berangkat IPB, bisa berangkat negeri jauh. Padahal masih mungkin hadirin, belum tentu didapat. Kata ulama, ada asbab yang zahir, ada asbab yang gaib. Asbab yang zahir, asbab yang nampak. Walaupun nampak oleh mata, tapi tidak pasti adanya. Dikatakan juga asbab zulumat, dan ada asbab yang gaib, asbab yang tidak nampak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk waktu untuk kita buat amal, maka pada waktu itu takaza dunia datang kepada kita. Satu orang berpikir, bagaimana saya akan keluar? Bagaimana saya akan keluar 3 hari? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan-keadaan yang datang ketika kita buat amal, keadaan itu tidak datang sendirinya, tetapi Allah yang membawanya kepada kita. Allah yang mendatangkannya kepada kita untuk melihat apakah kita yakin kepada amal atau tidak, apakah kita istiqomah kepada amal atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang subuh hadirin, ada perintah yang datang kepada kita. Kita harus bangun untuk sholat subuh. Tapi waktu itu kita mengantuk sekali hadirin. Dan kita tahu ngantuk, enaknya tidur menjelang sholat subuh. Begitu enak sekali hadirin yang mulia. Maka satu orang dibangunkan, bangun sholat subuh. Maka dia katakan, biarkan aku tidur, nanti kalau aku bangun, aku akan sholat 20 rakaat. Sholat berapa? 20 rakaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang nisab kita untuk keluar 3 hari, minggu yang telah kita tentukan, maka orang datang pada kita, Pak, ayo berangkat 3 hari. Ini minggu Bapak keluar 3 hari. Kita katakan, Pak, lepaskan saya, jangan taskil saya 3 hari, minggu depan saya keluar 10 hari. Minggu depan keluar 10 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, iman yang kamu dapat ketika keluar 3 hari pada minggu yang kamu tentukan, maka iman itu tidak akan kamu dapat keluar pada minggu-minggu yang lain. Hadirin, salat 2 rakaat mengorbankan ngantuk, salat 2 rakaat mengorbankan kantuk, itu ada nilainya. Tapi salat 20 rakaat lewat daripada waktu, tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, amal bukan hanya sekedar dibuat, tapi amal dibuat dengan pengorbanan. Amal bukan hanya sekedar dibuat, tapi amal dibuat dengan pengorbanan. Hadrat Maulana Syamim Damat Berkatung mengatakan, kalaulah Allah menginginkan supaya kita sholat 17 rakaat setiap hari, maka dalam satu waktu kita dapat kerjakan 17 rakaat. Apakah waktu pagi atau siang atau sore atau malam? Tetapi kenapa dibagi-bagi dalam 5 waktu? Maulana Syamim Damat Berkatung mengatakan, karena di dalam 5 waktu ini satu orang harus mengerjakannya dengan pengorbanan. Subuh harus mengorbankan rasa kantuknya. Zuhur sedang sibuk-sibuknya kerja, harus mengorbankan pekerjaannya. Asar sedikit lagi kerja selesai, tanggung, itu pun harus dikorbankan. Maghrib baru pulang daripada pekerjaan, letih, itu pun harus dikorbankan. Malam sudah waktu untuk istirahat, istirahat itu pun harus dikorbankan.
Hadirin, amal akan bernilai di sisi Allah, bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi amal dikerjakan dengan pengorbanan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentukan waktu-waktu kita dalam membuat 5 amal. Dan apabila masuk waktu tersebut, apapun keadaan yang datang kepada kita, apapun takaza yang datang kepada kita, takaza dunia, kita boleh cepatkan, kita boleh lambatkan, tapi amal kita tidak boleh geser waktunya, hadir. Amal harus kita buat pada waktu yang kita telah tentukan. Maka iman yang akan kita dapatkan tidak sama seperti mana iman yang kita buat pada waktu-waktu yang lain. Semua bersedia insyaAllah? Maka hadirin yang mulia, tentukan waktu kita, Pak. Yang sampai sekarang sudah tentukan waktu berjalan, hadirin. Tapi yang sampai sekarang belum tentukan waktunya, kita buat keputusan. Selepas muzakarah ini, beberapa menit kita kumpul, hadirin, untuk memuzakarahkan apa yang disampaikan, dan kita tentukan waktunya. Minggu keberapa keluar 3 hari, kemudian hari apa jauhlah 1, hari apa jauhlah 2, kapan kita buat musyawarah harian di muhalla kita, kapan kita buat taklim masjid, kapan kita buat taklim rumah kita, dan kapan kita memberikan waktu setiap hari untuk memakmurkan masjid kita. Semua bersedia insyaAllah? Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menjaga amalan-amalan ini dengan istiqomah pada waktunya, apapun yang terjadi tidak bergeser, maka kita lihat agama wujud dalam kehidupan mereka. Mereka istiqomah di dalam agama, hadirin. Kemarin hadirin yang mulia masih minta dalam setiap muzakarah ditanya, siapa orang-orang yang menjaga nisab, telah menentukan waktu dan istiqomah untuk menjalankan amal-amal ini, hadirin. Boleh di antara kita, Pak, siapa yang telah menentukan nisab 3 hari minggu keberapa? 4. Coba bangun satu orang, Pak. Masya Allah. Minggu keberapa, Pak? Minggu keempat. Sudah berapa tahun keluar 3 hari minggu keempat? Sudah 10 tahun lebih. Gimana? Kadang-kadang kosong juga. Kadang-kadang kosong juga. Masya Allah. Kosongnya kenapa? Ada yang takaza keluar. Ada takaza, Masya Allah. 10 tahun, Masya Allah. Semoga Allah terima, hadirin. Ada yang lebih 10 tahun, Pak. Coba berdiri, Pak. Kita telah tentukan minggunya, kemudian istiqomah keluar 3 hari pada minggu tersebut, Pak. Ada, Pak? Ada, hadirin? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, Pak. Mulai hari ini kita niatkan, hadirin, minggu keberapa kita tentukan keluar 3 hari, kita tidak akan ubah-ubah keluar pada minggu tersebut. Bersedia semua insyaAllah? Hadrat Maulana Ibrahim Damat Berkatuh mengatakan, seperti mana sifat sahabat, kuat dalam perkataan, tidak loyo, teguh dalam perkataan. Orang-orang yang telah jadi, hadirin yang mulia, beliau mengatakan, saya punya teman semenjak ikut tabligh sampai sekarang 40 tahun tidak pernah absen keluar 3 hari. Beliau katakan, saya punya teman sejak ikut tabligh sampai sekarang 25 tahun tidak pernah absen jauhlah 1, hadirin. Inilah amal, Pak. Inilah amal. Bukan kadang mau dibuat, kadang tidak mau dibuat, ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amal-amalnya, hadirin? Yang pertama, hadirin, keluar 3 hari setiap bulan. Ulama kita menyampaikan bukan hanya keluar 3 hari, tetapi membentuk jemaah dari muhalla-muhalla kita, membawa orang-orang baru untuk keluar 3 hari. Hadirin yang mulia, orang-orang lama 2 atau 3 orang
buat usaha selama 27 hari, bawa orang-orang baru untuk keluar 3 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang baru, kalau orang-orang lama semua sama-sama keluar 3 hari, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ulama mengatakan tidak akan ada peningkatan dalam kerja-kerja mereka. Maka hadirin yang mulia, di muhala-muhala kita, apabila banyak orang-orang lamanya, kita musyawarahkan dalam minggu-minggu yang berbeda untuk membawa orang-orang baru untuk keluar 3 hari. Dan kita keluar hadirin di tempat-tempat yang tidak ada kerja, hadirin yang mulia. Kita cari masjid yang tidak ada kerja. Tidak ada ahbab di sana, tidak ada amalan di sana. Bahkan hadirin yang mulia, tidak ada azan 5 waktu di sana. Maka cari masjid-masjid tersebut, kita keluar 3 hari di sana. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah kita dan orang-orang baru yang kita bawa, mereka akan belajar kerja. Mereka akan belajar masa keluar. Mereka akan belajar untuk menghidupkan masjid, menghidupkan amalan-amalan masjid. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bagaimana di masjid tersebut akan ada orang-orang yang buat kerja di sana. Kita dapat bawa orang-orang untuk keluar di jalan Allah, dan kita dapat menghidupkan amalan-amalan masjid di sana. Maka untuk perkara ini hadirin tidak cukup 1 bulan. Bulan pertama kita masih berjumpa dengan orang tempatan. Bulan kedua kita sudah mulai ada hubungan. Bulan ketiga kita baru mulai taskil. Makanya ulama kita mengatakan 4 sampai 6 bulan. Bahkan sampai 6 bulan kita keluar 3 hari ke masjid yang sama. Keluar 3 hari ke masjid yang sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita keluar 3 hari ke masjid yang sama, bulan pertama keluar, bulan kedua keluar, bulan 3 keluar ke masjid yang sama untuk menghidupkan amalan masjid, membawa orang-orang di masjid tersebut untuk keluar di jalan Allah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam 1 periode minimal 4 bulan, dalam 1 periode minimal 4 bulan akan ada 1 masjid yang akan hidup amal. Ini dari jemaah 3 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua amalan mingguan, yaitu jaulah 1 dan jaulah 2. Hadirin, dari Kartuzari Amal Dakwah, dari Kartuzari Amal Dakwah ditargetkan masjid-masjid yang baru untuk hidup beberapa amal. Maka caranya begitu mudah. Dari jemaah 3 hari kita beberapa bulan keluar di masjid yang sama. Kemudian dari jaulah 2 kita sekitar 3 sampai 4 bulan, 2 atau sampai 3 bulan, setiap minggu kita jaulah 2 ke masjid yang lain lagi hadirin. Maknanya dari jemaah 3 hari dan dari jemaah jaulah 2, maka akan hidup masjid baru yang hidup beberapa amal. Hadirin, dalam 4 bulan, dalam 1 periode, maka akan bertambahlah masjid-masjid di halkah-halkah kita, di markas daerah kita yang hidup beberapa amal. Hari ini hadirin memang kita keluar 3 hari, memang kita buat jaulah 2, tapi kita keluar 3 hari, kita buat jaulah 2, belum mengikut arahan seperti mana yang disampaikan. Yang seharusnya masjid hidup beberapa amal menjadi bertambah dengan jalan keluar 3 hari. Yang seharusnya masjid-masjid yang hidup beberapa amal bertambah dengan jalan jaulah 2. Tapi yang ada hadirin yang mulia, terkadang kita mendengar dari Kartuzari, bukan masjidnya bertambah, malah masjid hidup beberapa amal menjadi berkurang hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dari jemaah 3 hari dan daripada jaulah 2 daripada muhala-muhala kita akan hidup masjid-masjid baru yang hidup beberapa amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mingguan jaulah 1 dan jaulah 2. Kita tentukan hari apa kita buat jaulah 1, hari apa kita buat jaulah 2. Dan ulama mengatakan dalam setiap kerja kita harus buat usuli, Pak. Dalam setiap kerja kita harus buat usuli. Hari ini untuk membentuk jemaah KES, maka kita buat usuli. Tetapi hadirin, hari ini untuk jaulah kita tidak buat usuli. Dari musyawarat pagi kita kepada ahbab-ahbab, baik yang sudah 4 bulan, yang sudah 40 hari, bahkan yang 3 hari, maka dengan musyawarat pagi kita usuli ahbab-ahbab tersebut. Usuli bawa dalam jaulah kita, hadirin. Sering diperdengarkan kepada kita jaulah 1 merupakan hari raya, hari idnya ahbab, hari idnya karkun, hadirin. Harusnya kita merasa senang. Inilah hari raya kita, hadirin yang mulia. Hari mendulang hidayah, hari kesimpulan daripada kerja kita selama 6 hari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah jaulah kemudian ada bayan, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam bayan kemarin diulang-ulang oleh orang tua kita Bayi Mursalin, dalam bayan kita harus buat taskil KES. Dalam bayan jaulah 1 harus buat taskil KES. Siapa yang siap malam ini keluar di jalan Allah? Karena inilah maksud jaulah 1, Pak. Kita sering mendengar jaulah 1, kita taskil malam tersebut, besoknya diberikan bayan hidayah. Hadirin yang mulia, kita harus biasakan, Pak. Setiap bayan jaulah kita langsung taskil KES. Siapa yang siap hari ini keluar di jalan Allah? Siapa yang siap malam ini keluar di jalan Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa waktu orang tidak akan siap. Tapi apabila kita perdengarkan setiap minggu taskil untuk KES, terus menerus, siapa yang siap malam ini keluar, siapa yang siap malam ini keluar, hadirin, satu waktu kita akan lihat dalam bayan jaulah kita, orang-orang akan siap keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah. Dalam bayan jaulah 1 kita taskil KES keluar di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan harian. Yang pertama, musyawarat harian. Hadirin, musyawarat adalah majelis fikir, supaya orang-orang yang tinggal di sekitar masjid kita, orang-orang muhalla kita, timbul fikir agama dalam diri mereka, hadirin. Hadirin yang mulia, hari ini umat telah hilang fikir agama dalam kehidupan mereka. Maka kita harus bawa, bukan hanya ahbab-ahbab saja, bukan hanya orang yang sudah keluar saja, tapi setiap orang yang punya hubungan dengan masjid, yang datang sholat ke masjid kita harus bawa di dalam musyawarat kita. Apabila mereka datang dalam musyawarat kita, maka hadirin yang mulia, mendengar tentang bagaimana keadaan agama, keadaan usaha agama, maka akan muncul fikir agama dalam diri mereka. Memunculkan fikir agama dalam diri setiap umat, maka bawa setiap umat dalam musyawarat harian kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Karkuzari kerja yang kemarin, kalau tidak dibuat jangan dimarahi. Karkuzari kerja yang kemarin, kalau belum dibuat maka jangan dimarahi. Diberikan semangat untuk menunaikan kembali kerja yang belum dibuat. Kemudian takaza kerja hari ini, daripada surau kita diberikan, hadirin yang mulia. Apa takaza harian? Hari Senin ada takazanya, hari Selasa ada takazanya. Berusaha minimal seminggu sekali takaza ini dapat kita sempurnakan di muhalla kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap hari 2 taklim. Ada taklim di masjid, ada taklim di rumah. Berapa lama taklim di masjid, Pak? Berapa lama taklim di masjid?
Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan taklim di masjid hendaknya dibuat selama 1,5 jam. Orang bertanya, wahai Hadraji, 1,5 jam apakah masa keluar di jalan Allah? Hadraji katakan bukan, tapi taklim masa di makomi dibuat 1,5 jam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih kita melihat umat hari ini belum ada istiqdad untuk duduk lama di dalam taklim hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal kita buat taklim 1/2 jam di masjid kita, Pak. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk dalam amalan taklim, tidak ada satu orang pun yang menjadi orang lama. Hari ini terjadi di mana-mana hadirin. Terjadi juga dalam diri kita. Waktu amalan taklim, baik dalam makomi ataupun dalam intikoli, maka orang-orang baru disuruh duduk di depan, orang-orang lama duduk di belakang. Orang-orang lama merasa tidak berhajat kepada taklim hadirin. Padahal dalam taklim Nabi SAW, baik orang lama ataupun orang baru, mereka berhajat duduk di dalam taklim. Nabi Mursalin memberikan permisalan, dari kecil kita telah minum air putih. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan saya sudah minum air putih 40 tahun, sekarang saya sudah jadi orang lama, enggak perlu minum air putih. Saya sudah 50 tahun enggak perlu minum air putih lagi. Saya sudah 60 tahun enggak perlu minum air putih lagi hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk duduk dalam taklim tidak ada di antara kita yang menjadi orang lama. Semua tetap jadi orang baru hadirin. Semua berhajat kepada amalan taklim. Maka taklim masjid disampaikan masyayikh kita, semua harus duduk di dalam taklim. Tidak ada takaza lain. Taklim masjid yang minimal 1/2 jam, semua harus duduk di dalam taklim. Tidak ada takaza yang lain. Bersedia insyaallah?